Di ujung utara dari tanah Sumbawa, terbentang hamparan savana luas yang membuat jantung kami berdegup kencang. Tanah yang masih liar dan penuh dengan kejutan. Perjalanan kami makin menantang ketika roda kendaraan kami membelah savana ini di malam hari, ditambah dengan kawanan sapi yang harus kami lewati. Bersama dengan warga lokal, kami membakar ikan dengan cara tradisional dan larut dalam heningnya malam yang gelap, hanya ditemani oleh bintang dan suara api unggun. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah cerita tentang kebebasan, keheningan, dan keajaiban yang hanya bisa ditemukan di tanah Sumbawa. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami disambut meriah oleh warga di tanah Sumbawa ketika mampir di Festival Ponan. Sebuah tradisi yang masih begitu kental dengan kehangatan, senyuman, dan pastinya fenomena barisan ratusan warga ketika melintasi sawah hijau yang tidak dapat kami lupakan. Kami juga sempat melintasi lautan dengan kapal untuk bertemu dengan makhluk terbesar penghuni Teluk Saleh, yaitu sang hiu paus dengan ukurannya yang menakjubkan. Setelah puas berinteraksi dengan hiu paus, kami pun kembali ke daratan utama untuk melanjutkan kembali perjalanan kami. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Sip, pamit dulu. Kita pamit dulu. Sampai bertemu lagi. Oke, Sampai ketemu thank lagi. you. Lain kali kita bertemu kembali. Siap. Kak, pamit dulu. Sampai ketemu Kak, lagi. pamit lagi dulu ya. Ketemu lagi ya. Ya. Thank you. Dan kita lanjut perjalanan lagi ya. Aku lupa ini komplek jalannya ngepas satu mobil. Kita akan lanjut dari sini menuju ke Dompo. Jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan, 70-an kilo lah. Oke, kembali ke jalan besar. Oke, let's go. Dari Labuan Jambu, perjalanan darat menanti kita. Pemandangannya enggak kalah keren. Di sini kita akan melewati jalan yang berkelok-kelok dengan pemandangan bukit, sawah hijau, dan laut yang begitu luas. Kita juga bakal disuguhi dengan pemandangan yang bikin mata segar ya. Dari kiri kanan semua tuh deretan bukit hijau, dan kemudian semuanya tuh sangat menarik karena jalannya ini berkelok mengikuti kontur dari bukit dan tebing yang langsung menghadap ke laut. Di sepanjang jalan Sumbawa ya, tuh bakal banyak sapi. Jadi kudu hati-hati kau di jalan. Soalnya udah sering banget kasus ketabrak sapi sama yang lagi menjerbang mendadak. Gila bale boy, ini view-nya bener-bener kayak lukisan. Cakep banget. Ini tuh kayak bener-bener ya lukisan alam di dunia nyata gitu loh.
Pemandangannya kita kayak semuanya jagung. iya, ini bukit-bukit Jagung. semuanya. Dari pokok kita udah ngarah ke Dompu, ngarah ke Bima, jagung sepanjang jalan. Pantesan panasnya gila ya. Pokoknya nggak ada hilang semua, tinggal jagung. Tapi cakep sih di mata ya, di mata cakep. Tapi manfaatnya kayaknya banyak merugikan ya katanya ya. Nggak tahu ya, karena aku dengar ini cuma dari si orang lokal yang di Labuan Jambu. Kata orang lokal kan katanya bikin banjir, Bikin panas. panas banget. Cuma ini penghasilan utama ya, sudah apa boleh buat, dapat Iya. duit kan. Kebetulan kita mau singgah bentar buat rehat, dan ternyata di situ sudah disambut meriah oleh para badaboy lokal. Oke, jadi kita sudah sampai ini di simpang menuju arah Dompu, namanya Manggalewa. Kita foto dulu. Selamat datang di Manggalewa. Selamat datang. Oke, yuk foto bareng. Yuk foto yuk, cepat. Tadi koko jalan. Ya, halo. Mau foto bareng? Iya. Oke, yuk foto bareng. Monggo silakan. Ayo. Sedikit fun fact, di daerah Dompu ini kamu bakal lihat banyak pelang kayak Alfamart, tapi bukan Alfamart dan bukan Indomaret juga. Jadi semua berubah nama ya. Kayak ini contoh namanya adalah Sukses Mart. Sebelumnya kami ketemu kayak ada Golden Mart, kami ketemu ada Sari Mart, ada pokoknya apapun namanya ya, ada mart-martnya. Dan ini persis kayak Alfamart, padahal bukan. Kenapa? Karena aku tanya sama kasirnya, dia bilang khusus di kabupaten ini kalau nggak salah daerah Dompu itu bupatinya tidak mengizinkan Alfamart di sini. Jadi mungkin sebelumnya Alfamart ada, tapi karena izinnya tidak bolehin, diakuisisi oleh kayak mart-mart lokal. Running with the nightlight, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Syukurlah cuacanya begitu cerah ya. Jadi perjalanan kita terasa 2 kali lipat lebih indah. Semuanya terlihat begitu jelas. Sampai kami kehabisan kata-kata saking kagum banget dengan pemandangan di daerah ini. We're higher, we're higher. Jalanan di sini populasi sapinya jauh lebih padat. Benar-benar memenuhi sepanjang rute yang kami lalui. Tempat itu masih punya vibes alam yang masih liar, luas dan bikin kita sadar betapa kecilnya kita di tengah keindahan ini. Warmth and such, music, love and touch. We were rolling, laughing, floating, and there's your eyes again. Running with the nightlight, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Akhirnya boy, setelah nyetir berjam-jam, akhirnya kita sampai juga di Tambora Dorong Canga. Tempat ngecamp kita malam ini nih. View-nya shadow banget sini ya. Syahdu banget. Dan aku suka dia punya, ini tuh bener-bener tuh kayak tengkorak banget, Beb. Tengkorak Kayak ini kerbau ala-ala di kayaknya, Beb. western, kayak ala-ala Kok di mana kayak di gitu, padang Toraja ya? pasir. Enggak, beda lagi nih. Kayak banteng-bantengan gitu ya. Iya. Keren ya. Keren. Woi, sapi, lewatlah. Aku mau foto, weh. Kau ngapa tengah jalan? Lewat. Orang mau lewat. Semuanya tak boleh lewat kena kau lihat tuh. Aku suruh lewat mau difoto, bata ada dia mau lewat. Yang mau cipala dia nih. Now will soon be over. We're soldiers and we're higher. We're higher. Dorong Canga dikenal sebagai Afrika kecil di Sumbawa. Tempat ini adalah salah satu savana terluas di Indonesia. Begitu sampai ke Dorong Canga, rasanya itu kayak masuk ke dunia lain ya. Hamparan savana luas terbentang sejauh mata memandang, tanpa batas, tanpa penghalang. Di tengah savana ini, sapi berkeliaran dengan bebas. Beberapa berlari dari kelompok kecil, ada juga yang lagi santai ya, merumput tanpa gangguan.
Bagi yang suka petualangan, Doroncanga ini bukan sekedar padang rumput biasa. Di situ bagaikan alam terbuka di mana sapi-sapi dan kerbau hidup dengan bebas. Kamu tuh bisa merasa suasana liar yang gak kamu temukan di tempat lain. Hal yang paling epik yang pernah kami coba adalah kita keliling di savana ini sambil melihat kerbau-kerbau yang lagi sibuk makan rumput. Dan kata warga lokal, itu kayaknya kita lagi menikmati perjalanan safari ala di Afrika. Keren juga ya, di Indonesia punya spot seperti ini. Kami tuh merasa sangat lapang di sini ya, melihat makhluk hidup bisa hidup dengan bebas di habitat alami mereka. Dan dengan cuaca yang cenderung panas dan kering, tempat itu punya suasana petualangan yang sangat unik. Cocok buat kamu pecinta alam dan fotografi. Oke boy, dan di sini kita nggak sendiri, kita akan ditemenin oleh dua teman baru kita, Om Anton dan juga Om Irfan. Dan kita akan menuju ke camping ground kita buat malam ini, kan udah mulai cukup malam. Dan sebelumnya kita mau numpang mandi dulu, mumpung di resortnya ada WC. Jadi kita mau singgah dulu ke resort Doroncanga. Ih, ada tengkorak kerbau. Banyak di mana-mana sini ya. Aman nggak nih? Kita mau isi buku tamu dulu. Ya. Tapi Kak, kalau kita mau ngecamp di Doroncanga, perlu isi buku tamu? Mau ke mana Om? Ke atas? Kalau Enggak, Doroncanga. Oh, di sini nggak perlu. Oh, nggak perlu. Oh ya Kak, di mana tuh toilet ya? Untuk tempat mandi, di mana? Di dalam. Oh ada. Ada. Langsung di dalam sini boleh? Iya boleh. Oh siap, kasih Kak ya. Ya. Terima kasih Kak. Iya. Dan selamat malam, hari sudah gelap. Jalan ini seram, tidak ada lampu coy. Dan kita lagi bareng sama si om-om ini untuk menuju ke spot camping ground namanya ada Sarai Enduha. Dan tak ada jalan, tak nampak jalannya sumpah. Udah jalan tak berlampu, kita masuk ke jalan yang benar tak ada jalannya lagi. Magos. Dan di malam hari sapinya seram ya. Macam apa ya? Allah mak jangan Tuhanku. Tidak rekomendasi datang malam hari, cuma boleh buat kita kemalaman. Nah, tak apalah, anggap surprise boy. Jadi besok bakal lihat apa isi dalam hutan nih. Sekarang kuliah tuh gelap total, tak ada apapun. Kalau tidak ada mereka, tak berani mau camping sini sendirian, seram. Semoga Rangga kuat ya. Ini camper fan pertamaku yang suka main belusukan. Agak-agak seram sebenarnya. Batu-batu besar. Jang. Di malam hari sapinya seram coy. Tabe mau lewat. Allah mak, sapinya menghadang tengah jalan kalau ngebeb. Tak mau jalan sapinya tuh beb. Tuh. Gila sapi sini, nggak takut mobil dia beb. Oh, maaf mengganggu Anda. Selamat tidur kembali. Oke, jalannya bolong-bolong dan patah katanya. Kita mau cek dulu. Banyak sapi boy. Dan ternyata jalannya aman ya. Jadi kita gas terus sampai ke tempat camping kita. Dan selamat malam, akhirnya kita sampai di camping ground kita. Walaupun nama bukan camping ground, ini kayak alam antah berantah. Savana tidak jelas entahlah di mana. Belakangku itu harusnya pantai. Betul Om Irfan? Ini kita baru sampai. Om Irfan sudah langsung membuat api unggun. Woi, memang hobi bushcraft beliau nih, hobi camping. Sering camping Om? Iya, hobi. Wih, cocok meong. Biasalah anak gunung. Mantap. Jadi kita ada bawa ikan dari Om itu, Om Anton. Anak gunung. Kita punya ikan, tak punya bumbu, tak punya saus, tidak punya pemanggang, tidak punya parang, even parang pun minjam. Kabar gembira adalah di mobil Rangga kita punya kecap, kita punya saus sambal, so harusnya aman buat malam ini. Punya. Oke, jadi mohon maaf kalau gelap gulita dan tak jelas karena inilah apa adanya ya. Benar-benar gelap gulita dan tidak ada apa-apa di sini. Nanti besok mau kita lihat apa yang terjadi di sini.
Benar-benar bushcraft Tiba-tiba saja api sudah hidup. Dan tiba-tiba saja stik ikan dari abang sudah jadi. Mantap. Ikan apa? Baby tuna. Baby tuna langsung dari alam. Makan dulu. Bakar-bakar. Makan dulu. Apa bahasa Bimanya makan? Ngaha. Ngahawau. Ngahawau. Baby tuna. Mantap. Dibakar ala-ala. Matang juga. Semoga matang ya. Serius matang. Wih. Mantap. Cak mana bro, Maknyus? Nggak ada pilihan tepatnya sih. Nggak ada pilihan makanan. Mau kenapa lagi? Oke baik, kembali lagi di camper van kita tercinta, si Rangga. Oh, kenyang makan ikan. Kembali dulu buat siap-siap rehat. Tanganku bawa ikan. Jadi situ nggak ada sinyal. Sinyal susah lah intinya. Listrik tak ada, air tak ada, WC pun tak ada. Sangat menyenangkan sih buat camping di sini. Cuma aku belum tahu ya besok gimana yang kulihat ya pemandangannya ya. Karena kan kita datang gelap-gelap pun tak jelas apapun. Lalu tadi aku ketemu satu warga lokal. Dia camping sendiri di sini sendirian udah 1 minggu. Kata dia suka tenang katanya, itu mencari kedamaian. Luar biasa. Ini si Riana udah bobok duluan ya, terkapar dia. Jadi dia udah bikin mode tidur. Lalu tidur sendirian tanpa nunggu aku. Oh, cipala budak hatu nih. Oke, kita juga hari ini hidupin AC. Kenapa? Karena kemarin aku udah hidupin seharian. Dia baterainya kan udah habis tuh. Full lagi. Ya udah kita habisin aja baterainya. Mumpung banyak. Mantap. Oke, kita mau rehat dulu. Karena besok masih mau lanjut lagi menuju ke Pulau Satonda dan banyak destinasi berikutnya. Selamat malam. Ngenyek. Dan selamat pagi. Gimana pagi kalian hari ini? Luar biasa. Kita terbangun di jam 7 pagi dengan teriakan istri yang marah-marah tiap hari. Inilah POV bangun pagi di camper van boy. Penuh dengan perdebatan, pertengkaran, keromantisan. Puas hidup kau. Dorong aku. Mana bisa aku mau patah kah? Kita lagi berada di Sarai Enduha ya, yang ada di daerah Tambora ya, ini dekat Doroncanga. Savana terkenal di Sumbawa, Dompu nih tepatnya sekarang daerahnya. Kita bangun-bangun, di luar sudah penuh dengan sapi ya. View-nya luar biasa di sini. Jadi sudah masuk hari ke, aku lupa ya, udah mau 2 bulanan, 2 bulanan kali kita keliling menuju NTT, nggak sampai-sampai ya. Ada alasan kenapa kita lebih santai dan nggak buru-buru, karena aku mau benar-benar menikmati Sumbawa yang pertama, dan yang kedua adalah cuacanya lagi ekstrim kemarin ya di awal tahun. Akhirnya banyak kapal yang terombang-ambing, banyak kapal yang jadwalnya kacau. Aku pilih udah daripada kita buru-buru, santai aja sampai cuaca udah gak mendingan, baru kita tinggal bergerak menuju ke Sape, Labuan Bajo. Iya, beginilah rasanya hidup di camper van boy ya. Banyak komen katanya kok perbanyak aktivitas dalam camper van. Nah, selamatlah. Nggak gimana banyak sih, karena kami tuh lebih jarang camper van. Camper van tuh hanya benar murni hanya buat tidur, lalu kita caw lagi. Nggak gimana juga kita ngapain sini kan Pak? Siang udah panas ya Beb ya. Iya, pagi-pagi tengahnya rapikan. Kita ada AC sih, ini hidup terus sih. Cuman ya tetap bagaimanapun, ngapain kau diam-diam di dalam tempat kecil ini? Mending kita keluar. Camper van diciptakan tuh untuk keluar, untuk explore kita. Ini untuk view kita di hari ini boy. Ulala, padang savana, ada pantai, sapinya banyak. Terbaik.
Mari kita bergerak lagi. Kita keluar dulu dari camper van untuk lihat pemandangan. Dan tetangga kita di hari ini, Om Anton dan Om Irfan. Shadow kali ya. Rupanya bagus ya kalau pagi ya. Malam nggak nampak apapun ya semalam. Tadi ada, ini sunrise tadi. Sunrise, ada saya lihat dalam mobil ya. Capek mau keluar. Bes-bes dulu ya, nanti mau bergerak kita. Oke boy, jadi Rangga udah ganteng dan kita lihat view dari luar. Tuh, kalau lihat view-nya. Pantainya itu flat banget nih. Tuh. Di sini itu sepi banget dan pagi sampai malam tuh cuma bisa dengar suara sapi. Ya, minusnya itu nggak ada WC, jadi susah mandi. Tapi so far pemandangannya oke banget sih, pantainya juga bagus. Pagi ini kami terbangun di Sarai Enduha yang berada di kaki Gunung Tambora. Dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang bergelombang dengan latar belakang megahnya Gunung Tambora. Sarai berarti pasir dan Enduha artinya roboh. Masyarakat setempat menamakan demikian karena di bibir pantai ini terdapat timbunan pasir dan ketinggian 5 hingga 6 meter, di mana pasir tersebut di ujung tebing selalu roboh. Tempat ini tuh sering dikunjungi wisatawan karena keindahannya yang berubah sesuai musim. Hijau saat musim hujan dan kecoklatan saat musim kemarau. Sarai Enduha ini bisa dikatakan sebagai tempat bersejarah karena tempat ini tuh merupakan saksi nyata dari letusan Tambora pada abad ke-18. Bikin merinding pas dengarnya ya. Oke, kita mau lanjut kembali berpindah lagi boy. Sini kalau udah jam 8, jam 7 ke atas udah boleh pergi karena panas. Momen terbaik buat ke situ adalah di sore hari sampai malam. Kemudian udah besok pagi-pagi kau cabut. Karena ini savana luas ya, pohonnya kan nggak tinggi, jadi ya hawa pasnya langsung menghantam ke kau punya badan. Tapi view-nya nggak ngotak sih, kayak di Afrika boy sini. Dan sampai bertemu lagi. Sekarang baru kelihatan ya jalannya macam mana. Semalam tuh gila, macam masuk ke padang otak jelas. Di luar dugaan juga ya, si Rangga tuh bisa diajak spot kayak ginian. Padahal depan kita tuh ada mobil double cabin 4x4, tapi Rangga ini 4x2 aja. Tuh lihat tuh, muatannya bertonton aja masih bisa kayak gini. Memang gila kekuatan mesin 2GD ini boy. Boleh dia. Oh iya, dari awal aku sini main tuh semuanya D doang, nggak ada main ke gigi rendah. Kenapa nggak main ke gigi rendah? Karena aku sengaja, aku mau ngetes itu. D-nya dia tuh pinter nggak sih buat kayak nyeting kapan traksinya mau kencang sama enggak itu. Ternyata so far oke banget. Jadi ini sangat, menurut aku untuk aku ya yang sangat tak ngerti mobil tuh sangat user friendly gitu. Oh ya, pro tips ya, jangan coba-coba kesini kalau tak tahu jalan ya. Karena ini savana luas banget dan kalau nggak tahu jalan mana coba ambil kan semuanya tuh sama aja. Jadi ya mending cari orang lokal buat temenin dirimu lah. Aku suka savana ini sih. Bener-bener kayak nggak ada kayak nggak pernah kulihat sebelumnya di belahan Indonesia lain itu nggak pernah, di sini doang. Nanti di Sumba mungkin ketemu lagi. Cuma ini cantik sih sini. Jadi kan kalau Sumba kan mungkin savana kuda kan. Nah, ini savana tuh sapi ya, kerbau. Kalau mau syuting ala Afrika sih cocok. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Jumpa. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan, atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik.
Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Wide awake and I'm too scared to